Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Aisyah Nuralsi. Di sini saya akan melanjutkan materi di video saya sebelumnya, yaitu tentang analisis data. Analisa data dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengkelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Nah, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik, terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisa data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, dalam statistik inferensial itu meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif itu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi, bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi, bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif itu penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral. Perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, sekarang statistik inferensial atau yang sering disebut juga statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan dilakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya itu 95%. Bila peluang kesalahannya itu 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Nah, peluang kesalahan dan kepercayaan itu disebut dengan taraf signifikansi. Nah, signifikansi itu sering juga diartikan dengan bermakna, tidak dapat diabaikan, nyata, berarti. Lalu ada statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa untuk di-share, di-like, di-comment, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.